Nah, sahabat tani muda dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Dadapan kita saat ini adalah tanaman rawit ya, yang kebetulan sudah berusia 25 hari setelah tanam. Kalau kata petani senior di sekitar, usia 25 HST seharusnya sudah lebih tinggi dan lebih subur daripada ini. Namun tidak apa-apa, mungkin itu tersebab pengalaman pertama saya terkait menanam cabai rawit, sehingga mungkin terjadi kekurangan pada perawatan. Namun sejauh ini teman-teman bisa saksikan ya, daunnya itu cukup kokoh ini sebenarnya, walaupun mulai terserang penyakit bercak kering dan bolong-bolong seperti ini. Mungkin ini tersebab cuaca ekstrim yang belakangan memang masih belum kelar terjadi di daerah Jawa Barat, khususnya Bandung Barat, daerah Lembang, teman-teman. Namun sejauh ini ada beberapa hal positif lain yang mungkin teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini terlihat sekali mulai bermunculan tunas, teman-teman. Tuh, rimbun sekali dengan tunas di batang utama rawitnya. Selain itu juga si batang juga cukup kokoh. Ya. Dan setelah dilakukan penyemprotan yang cukup rutin, terakhir itu kemarin di usia 20 HST, saya lihat belum terjadi serangan hama ya, berupa ulat trip, ulat krop, dan lain-lain. Namun sejauh ini yang terdeteksi serangan itu terjadi pada daun berupa bercak kering dan bercak kuning, seperti itu teman-teman. Nah, di usia 25 HST ini yang akan kita bahas pada video kali ini adalah keharusan yang dilakukan berupa pemupukan susulan pertama, yang kesemuanya akan kita review dan akan kita bahas setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nah, sahabat tani muda, sebagaimana saya sampaikan di awal ya, jadi di usia 25 HST itu sudah seharusnya kita lakukan pemupukan susulan pertama. Sebagaimana sudah dibahas juga bahwasanya daun yang ada pada tanaman rawit kita itu nampaknya, kata senior petani cabai sekitar itu, kurang subur. Dan ya memang terlihat kurang perawatan karena mungkin memang saya pemula, lagi-lagi sembunyi di balik ketiak para pemula. Nah, adapun untuk memperimbun dan memperlebat si daun serta menambah kesuburannya itu di usia 25 HST harus dilakukan pemupukan susulan. Sebenarnya sih kalau rekomendasi katanya di 20 HST ya, tapi karena mungkin saya kemarin terkendala beberapa hal, jadi kita tunggu saja sampai 25 HST, jadi baru kita lakukan pemupukan. Sedikit terlambat, yaitu hanya 5 hari saja. Nah, terkait pemupukan, metode yang kita gunakan yaitu menggunakan pemupukan tabur ya, karena sesuai rekomendasi juga ya, kalau sedang terjadi musim penghujan, apalagi intensitasnya itu tinggi, jadi lebih baik pemupukan susulannya itu dilakukan dengan cara ditabur dengan dosis taburan per lubangnya itu sekitar 1 sendok makan ya, kurang lebih. Nah, pembahasan lainnya, tanaman rawit ini rencananya nanti akan dilakukan penanaman tumpang sari ya. Sekarang itu sedang disemai tanaman brokoli. Dan nanti di samping tanaman rawit ini ya, di sini itu nanti akan ditanam tanaman brokoli lagi, teman-teman. Yang semua perawatannya akan kita bahas di channel ini. Untuk pupuk taburannya itu single ya, cukup NPK saja teman-teman, tidak perlu campuran yang lain. Nah, sejauh ini terlihat sekali untuk serangan hama-hamaannya seperti ulat trips, ulat krop itu minim serangannya teman-teman. Ini sepertinya
Kendala yang terjadi saat ini hanya kurang nutrisi saja di daun ya, kurang perawatan, kurang kesuburan daun. Adapun untuk serangan hama itu masih terlihat terpantau minim karena memang kita secara rutin 5 hari sekali melakukan penyemprotan atau penyepraian. Nah, sebenarnya sekarang itu di usia 25 ST sudah semestinya jadwal penyepraian teman-teman ya, atau penyemprotan. Karena bertepatan dengan jadwal pemupukan susulan pertama, jadi penyepraian atau penyemprotan akan tetap kita lakukan nanti di sore hari, dan di pagi hari ini kita hanya melakukan pemupukan susulan saja. Jadi saya ambil pekerjaan ringan di pagi hari dan pekerjaan yang berat-berat nanti di sore hari ketika memang cuaca sudah cukup teduh ya. Karena kebetulan kan sekarang mungkin di daerah lain sama ya sedang melaksanakan puasa. Ya, jadi sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Semoga ini penanaman rawit ini, karena mungkin di bulan yang penuh berkah, nanti hasil taninya juga insya Allah berkah teman-teman. Nah, bagi para senior ya yang sudah berpengalaman di tanam cabai rawit, silahkan nanti bisa sampaikan usulan-usulan atau masukan atau mungkin bahkan kritikan di kolom komentar ya terkait perawatan dan perkembangan tanaman cabai rawit kita teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman kebetulan nanam rawit itu di musim kemarau ya, lebih baik pemupukan susulan pertamanya ini atau seterusnya lebih baik dilakukan ya menggunakan media pengocoran, bukan ditabur seperti ini, supaya larutnya itu lebih cepat. Nah, ini karena sekarang musim hujan, jadi kita lakukan pemupukan susulan dengan cara ditabur ya, nanti biar dia larut oleh air hujan. Cukup kokoh juga sebenarnya, cuman dia agak kuning-kuningan, mungkin memang kurang subur ya. Yang biasa turun secara intens dan ekstrim itu nanti di ba'da zuhur sampai sore bahkan malam teman-teman. Nah, penaburan untuk pupuk NPK ya 1616 ini kandungannya sudah kelar dilaksanakan. Ini populasinya saya informasikan lagi sebanyak 2000 sampai 2500 lubang ya. Dengan setiap lubangnya itu ditanami 2 pohon, yang mana tujuannya adalah untuk kalau salah satu mati tidak perlu dilakukan penyulaman, kalau dua-duanya tumbuh ya lebih baik. Dengan metode penanaman nanti di sini tuh tumpang sari ya. Di sini akan ditanam brokoli yang notabene sekarang sudah mulai keluar kecambahnya, dan insya Allah 2 hari mendatang itu akan sudah mulai dilakukan penyemaian kedua, atau daerah kami itu disebut dengan bun-bun ya. Nanti ditanam di sini, dan di tengahnya itu nanti dipenuhi dengan tanaman cabai rawit. Sobat tani muda, sekian dulu ya sekelumit informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi, yang suka video ini boleh like, yang tidak juga boleh dislike. Nah, berhubung saya juga adalah ini penanaman pertama rawitnya, bagi teman-teman yang mau memberikan komentar baik berupa saran maupun masukan atau kritik, bisa diisi di kolom komentar di bawah ini. Yang terakhir, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Salam muda Lembang bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.